warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar di seluruh tanah air. Jumpa lagi bersama saya Bu Eni Fitri dalam EF Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang perubahan sosial, coba perhatikan gambar di sini. Apa yang kalian lihat? Ya, mereka sedang bertransaksi menggunakan uang dan rupiah gitu ya. Kemudian yang bawahnya mereka sedang bertransaksi tapi menggunakan kris. Seperti yang kita alami juga di sini kita lihat mereka sedang berkumpul bersama saling berdiskusi dengan sebuah rapat tapi secara langsung ya. Dan di bawahnya mereka juga sedang rapat tapi terlihat menggunakan Zoom. Nah, kira-kira sudah menggambarkan apa yang kita bahas dan ya, tentang perubahan sosial. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita semua akan mampu menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Oke, sudah mulai paham ya pelajaran untuk perubahan sosial itu seperti apa. Nah, di sini bersama Bu Eni kita akan membahas perubahan sosial yang pertama dari berbagai tokoh dulu. Yang pertama di sini menurut Selo Soemardja ya, sosiolog dari Indonesia. Sebenarnya sudah tahu, menurut Selo Soemardja ini perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Nah, di sini kalau boleh contohnya nih, kalau boleh tanya nih, pasti kalian semua sedang berada di bangku sekolah kelas 12 dengan sistem pembelajaran yang akan kurikulumnya. Apakah ada yang masih menggunakan kurikulum 2013 atau mungkin semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Nah, kira-kira sebelum kurikulum Merdeka kemudian kurikulum 2013 ada nggak sebelumnya? Nah, ini kan tentunya perubahan yang terjadi pada lembaga ini akan berpengaruh pada kita, murid, guru, dan juga elemen-elemen di dalamnya pasti akan mengalami perubahan, termasuk pola-pola perilakunya, nilai-nilainya, aturan-aturannya, semua akan mengalami perubahan, ya kan? Bisa dipahami kan? Mudah kan ya sosiologi itu? Nah, yang berikutnya perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Ya, Kingsley Davis. Oke, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Masih ingat apa itu struktur, apa itu fungsi sosial ya? Mungkin ini adalah pelajaran di kelas 2. Nah, kalau kalian ingat, struktur sosial itu adalah komponen-komponen yang ada di masyarakatnya. Nah, kemudian ketika kita melihat fungsi sosial, struktur dan fungsi makanya berkaitan dengan peran, status dan peran seseorang. Baru-baru ini apakah kalian pernah melihat bahwasanya ada seorang pilot yang juga perempuan dan pilot laki-laki, kemudian ada juga si montir-montir, tapi montirnya cantik-cantik sekali. Nah, itu menggambarkan perubahan dari struktur dan peran sosial, struktur dan fungsi sosial di masyarakat. Nyatanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kita semua bisa seimbang dalam menjalankannya. Ini adalah perubahan sosial dari sudut pandangnya Kingsley Davis. Oke, kemudian yang berikutnya perubahan sosial dari McIver. Di sini menurut McIver, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada hubungan sosial, yang mana dalam hubungan sosial ini akan mempengaruhi kestabilisan atau keseimbangan sosial ya. Yang terakhir, perubahan sosial menurut William F. Ogden, di mana dalam hal ini William F. Ogden menyatakan bahwasanya perubahan sosial itu perubahan yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat alat media, sesuatu yang bersifat yang berhubungan dengan sebuah kebudayaan material, nantinya dia akan berpengaruh pada kebudayaan yang imaterial. Kebudayaan material yang berpengaruh pada kebudayaan imaterial. Ya, contohnya nih, sekarang yang kalian pegang, kalian setiap hari pasti pegang yang namanya handphone. Coba berapa lama kalian main HP sehari? Apakah cukup 1 jam saja? Saya rasa tidak. Nah, di sini dengan seringnya kita bermain handphone, maka ternyata itu akan mempengaruhi ya. Handphone sebagai kebudayaan yang berwujud material, dia akan mempengaruhi kebudayaan yang imaterial kita. Apa? Pola pikir kita. Dengan seringnya kita ber-HP ya, saya rasa kalian bisa nih sekarang masak aja cukup pakai goyang jari.
sebentar makanan datang, ya kan? Nah, itulah perubahan yang terjadi menurut William F. Altman, dan masih banyak contoh-contoh lagi yang lainnya. Oke, bisa dipahami? Sudah kan ya? Nah, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut lagi, coba nanti dari paparan yang ada ini tentang Banyuwangi, perkembangan Banyuwangi di sini, coba nanti bisa kalian lihat ini perubahan sosial menurut siapa ya? Apakah menurut Sewa Sumarjan yang mengarah pada lembaga-lembaga pendidikan? Apakah menurut Mark Iver yang mengarah kepada kestabilan hubungan sosial? Apakah menurut William F. Altman yang mengarah pada sebuah kebudayaan material yang mempengaruhi kebudayaan materialnya? Seperti itu juga nanti bisa dipecahkan kotak misteri dari Banyuwangi ini ya. Nah, oke, baik teman-teman, itu dari saya. Kemudian untuk materi lebih lanjut lagi dan pembahasan kegiatan-kegiatan pembelajaran lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi tentang perubahan sosial, teman-teman bisa akses di QR code berikut. Oke, terima kasih. Salam sahabat pembelajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.